Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep nested loop pada pola bintang. Nah, pada video kali ini teman-teman, sini saya akan membahas tentang namanya kombinasi if else plus loop. Jadi saya akan menggunakan konsep kombinasi if else dan loop ini pada pembuatan validasi password yang dimana pada program itu kita memvalidasi passwordnya itu dengan minimal 8 karakter, ada angka, ada huruf besar, lalu ada menggunakan loop dan if ini teman-teman. Oke, langsung saja kita membuat pada coding tersebut. Ini saya sudah menyicil ya teman-teman. Pada awal seperti biasa kita ada def validasi password ringkas dan sampai bla bla bla. Nah, oke, di sini saya akan lanjut coding saya. Ada VS Code menggunakan Python teman-teman. Oke, sini akan tanya langsung aja. Nah, sini saya akan coba if not artinya jika tidak ada, maka jadi jika tidak ada tuh harus apa ya, dia tuh mengandung setidaknya satu huruf besar. Jika kita memasukkan misalnya password kita nggak ada huruf besar, maka ini yang akan keluar ya teman-teman, outputnya maka akan keluar seperti ini, gagal, karena kita setidaknya kita masukin password itu harus mengandung ada satu huruf besar setidaknya. Oke, setelah ini kita next ke bagian sini ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke jika jika semua kriteria terpenuhi, kita return true. Kita akan bagian ke program utama. Nama yang dimana kita akan langsung ke bagian sini ya teman-teman. Kita print lalu ada ini validasi password ringkas. Next lagi pada poin selanjutnya bentar. Selanjutnya kita akan langsung ke salah ini. Setelah sampai sini kita langsung ke print lagi. Kita print lagi, print ke kriteria, kriterianya itu saya di sini bukan aku seperti ini ya, min 8 karakter mengandung akal dan huruf besar seperti ini ya teman-teman. Setelah ini kita langsung ke while true, lalu kita sini try. Salah. Nah, kita masukin input password, score password, input kan password.
Oke, setelah ini kita ke hasil validasi dengan validasi password underscore ringkat input password. Next, kita ke if hasil is true, print berhasil. Seperti tadi kita ganti ke, sebenarnya kalau berhasil itu terlalu biasa ya, aku mau ganti sukses aja teman-teman, bebas kalian mau siapa aja. Sukses password sepertinya, oh iya kan habis is true ya. hmm, oh iya aku mau pakai gini aja berarti, bisa ini and sukses password valid. Nah aku mau nambahin juga teman-teman, ini nih mau nambahin versiku sendiri ya, kalian bebas mau siapa aja. Password valid, password, aku akan menambahkan selamat datang seperti ini. Selamat datang, lalu break. Nah di break ini aku ada tambah nih teman-teman, break lalu stack, keluar dari loop jika dari loop yang ini, while true. While true. While true. Else, ada else ya teman-teman. Else print hasil validasi, terus kita lanjut ke print. Silahkan coba lagi. Nah seperti ini. Lalu kita ke accept. Nah sini ada bagian berbeda ya teman-teman. Kayak gini, ke E 0 0 gini. Nah kayak gini ya teman-teman, aku nambahin gini biasanya. Nah setelah ini dihentikan, bentar. Terus print program pengguna, program dihentikan oleh pengguna ECS Engine. Oke sudah seperti ini, lalu kita tinggal run saja teman-teman. Apakah jadi? Coba, sepertinya ngelag-ngelag guys. VS Code gue emang seperti ini. Oke jadi sini kita disuruh masukin password ya teman-teman. Misal passwordnya ini kita mau cari benar dulu apa salah. Misalkan mau cari benar dulu seperti ini ya teman-teman. Kan di persyaratannya kita minimal tuh 8 karakter, mengandung angka, mengandung huruf besar, kalau lebih seperti ini. Subscribe teman-teman, subscribe 111 enter. Nah sudah jadi. Misal kalau kita masukin dengan output lainnya teman-teman, nah misal kita hanya masukkan angka semua, misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8, maka dia nggak akan bisa teman-teman. Karena apa? Karena kita logikanya ini, kita kan tadi sudah mana nih pada bagian program ini. Nah di sini kita harus ya setidaknya masukkan satu huruf besar untuk memenuhi dari si password ini sendiri teman-teman.
Nah, jika kita tidak memenuhi, maka ya kita tidak bisa, teman-teman. Karena di persyaratannya sendiri, kita harus masukkan minimal 8 karakter mengandung angka tadi. Nah, kita kan tadi kan sudah memasukkan angka 1, 2, 3, namun kita tidak memasukkan huruf besarnya, teman-teman. Maka yang keluar tuh akan seperti ini. Maka akan gagal karena kita tidak masukkan huruf besarnya. Itu, teman-teman. Nah, untuk penjelasannya jadi kita gini nih. Oke, saya akan menjelaskan tentang bagian yang if len ini ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah pemisahan pertama paling dasarnya. Jika panjang len password ini kurang dari 8, maka fungsi akan langsung bersih, teman-teman, dan mengembalikan pesan kesalahan tadi. Nah, untuk pemeriksaan yang kedua yang pada if not any char is digit for char in password. Nah, pada char is digit sendiri itu mengembalikan si tersebut jika karakter adalah digit 0 sampai 9 kayak gitu. Nah, for char in password ini, ya, for char in password ini itu adalah generator expression yang dimana kita harus mengiterasi loop melalui setiap karakter yang membuat daftar sementara yang besar. Nah, untuk any sendiri itu adalah fungsi yang mengembalikan true jika setidaknya satu elemen dalam iterator yang diberikan adalah true. Jadi, any char is digit akan dinilai true jika ada minimal satu angka dalam password. Kayak gitu. Nah, if not any sendiri jika kita tidak ada angka. Nah, if not any sini nih ya, teman-teman. Nah, if not any sendiri jika kita tidak ada angka yang ditemukan seakan-akan mengembalikan false, maka blok ini akan menjadi eksekusi dan pesan kesalahan itu dikembalikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas yang mana nih? Nah, yang char is super ini. Jadi char is super ini itu kayak mengembalikan true jika karakter itu ada huruf kapital. Misalkan A sampai Z kayak gitu. Nah, mekanisme sendiri itu kerjanya sama persis dengan pemeriksaan angka ya, teman-teman. Jadi menggunakan any dan generator expression untuk memastikan setidaknya satu huruf besar ada di dalam password kayak gitu. Untuk men-trigger kalau kita nggak memasukkan huruf besar, contoh nih kita ngeran lagi. Nah, kita misalkan passwordnya, misalkan aku masukin huruf F 1, 2, 3, lagi ini nih, F 1, 2, 3, acak ya. Nah, ini nih kita run lagi ya, teman-teman. Wait, wait. Nah, error nggak bakal bisa, coy, karena itu harus masukkan angka gitu. Misalkan 2, 3, tuh nggak bisa karena memang sendiri dasarnya gitu tuh men-trigger. Jadi fungsi dari si super ini kayak itu kayak tadi lah, kita kan masukin setidaknya harus huruf besar, jadi kita harus bener-bener nanti huruf besar di situ, teman-teman. Jadi toh nggak ada kita masukin huruf kecil itu nggak bakal nggak bisa karena fungsi dari si super tersebut itu, teman-teman. Ya kurang lebih ya seperti biasa. Nah, untuk di sini aku akan menjelaskan tentang bagian try ini. Nah, pada bagian try ini pada input password. Nah, di try ini adalah kode input baik dalam proc try untuk berjaga-jaga. Kalau seperti itu, misalnya di bagian accept mana. Nah, accept ini itu misalkan kita menangani kesalahan pengguna. Misalkan aku nih mengasalkan misalnya menekan Ctrl C atau Ctrl D memastikan program keluar dengan aku. Next, nah jadi hasil dari fungsi ini validasi password itu disimpan berdasarkan hasil validasi ya, teman-teman. Nah, jika valid, maka hasil validasi itu akan jadi true. Nah, pesan sudah dicetak dan break menantikan log while true-nya. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, itu saja pembahasan dari saya tentang kombinasi if else pada validasi password ringkas. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan yang buat salah. Ya udah, saya minta maaf jika ada yang kesalahan. Saya pamit undur diri. So, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, teman-teman.